Selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah Pelaporan Akuntansi dan Keuangan. Nah, hari ini kita adalah pertemuan yang kedua. Ya, pada pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang penjurnalan, ya. Sebagaimana yang sudah teman-teman pahami bahwa dalam pencatatan menurut akuntansi, setiap transaksi-transaksi yang kita kolek atau kita kumpulkan dalam bentuk bond, faktur, atau invoice, e-faktur, bisa ada surat referensi bank, bank garansi, tambah lagi ada packing list, bill of lading, dan lain sebagainya, yang mana nantinya dijadikan dasar untuk membuat jurnal. Ya, kita akan membahas tentang jurnal ya. Minggu lalu pada saat saya menjelaskan tentang silabus, saya menyampaikan bahwa kita akan mengulang secara keseluruhan teori maupun praktek berkaitan dengan jurnal atau yang ada di dalam mata kuliah dasar-dasar akuntansi 1-2, intermediate accounting atau akuntansi keuangan menengah, maupun di advanced accounting atau akuntansi keuangan lanjutan. Nah, kita akan lihat sejenak berkaitan dengan jurnal umum ya. Teman-teman udah tahu jurnal umum, penjurnalan umum yang dicatat di dalam accounting, kita secara double entry. Ya, ada debit berarti ada kredit. Debit ada kredit. Kita bukan one entry but double entry. Jadi pastinya pada saat membuat jurnal itu pasti balance. Belum tentu benar jurnalnya, tapi angkanya pasti balance atau seimbang. Ya, kurang lebih demikian. Nah, kita lihat jurnal umum. Ya, ini selayang pandang sekaligus merefresh kita bersama ya berkaitan dengan jurnal umum. Nah, analisis transaksi di dalamnya itu ada jurnal, posting ke buku besar, dan pengikhtisaran ke neraca saldo. Dan sebenarnya waktu kita bikin jurnal, kita udah dapat neraca saldo awal ya. Neraca saldo awal yang dibawa dari tahun sebelumnya. Baru dari sana kita akan buatkan yang namanya jurnal umum ya berdasarkan pencatatan neraca saldo awal. Nah, tahapan dalam pengerjaan akuntansi adalah sebagai berikut. Pertama, pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal umum. Kita menarik semua data-data dari bond, faktur, kwitansi, e-faktur, dan lain sebagainya yang tadi sudah saya sebutkan di awal, dan kita masukkan ke dalam jurnal umum. Setelah itu, kita akan lakukan postingan jurnal umum ke buku besar. Ya, kita posting setiap jurnal-jurnal tersebut ke buku besar. Setelah itu, kita akan melakukan pengikhtisaran atau meringkas buku besar ke dalam neraca saldo. Ya, dipisarkan. Selanjutnya kita ringkas buku besar tersebut ke dalam neraca saldo. Jadi yang namanya kas kita jadikan satu buku besar, lalu kita masukkan dalam neraca saldo. Yang namanya piutang usaha, yang namanya utang usaha dimasukkan masing-masing ke dalam neraca saldo. Ya, setelah itu selanjutnya yang keempat, kita akan melakukan penyusunan adjustment journal atau jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian, baru kita membuat neraca saldo setelah disesuaikan atau kertas kerja. Ya. Dan yang terakhir itu, kita akan mengambil ya, sebenarnya kita tinggal ambil saja dari kertas kerja tersebut, neraca saldo nanti pada saat akhir tahun itu ntar kita bawa untuk neraca saldo di awal tahun. Ya, kurang lebih demikian. Nah, bukti transaksi yang digunakan sebagai sumber pencatatan dalam jurnal antara lain adalah cek, faktur, kwitansi, maupun billet giro ya. Ada kalanya nggak bayar nggak pakai BG, tapi pakai cek. Ya, tergantung kebijakan daripada perusahaan mau bayarnya menggunakan apa. Ya, kurang lebih demikian.
Selanjutnya, sebelum kita membahas mengenai jurnal, alangkah baiknya kita mengenal dulu bahwa secara garis besar, akun atau rekening dalam akuntansi terbagi atas akun-akun, ya. Teman-teman juga tahu ya bahwa setiap akun itu dikasih kode akun atau kalau kita kan biasa menyebut dengan chart of account ya. Chart of account ini kode-kode akun supaya kita tahu, oh yang ini masuk dalam pengelompokan aktiva. Ini adalah pengelompokan kewajiban, ini adalah modal, ini adalah pendapatan dan beban, dan seterusnya. Ya. Nah, yang umumnya itu bila kita lihat, untuk akun atau rekening aktiva, nomor rekeningnya adalah 100 sampai 199. Saldo normalnya bertambah itu pasti di debit, berkurangnya itu pasti di kredit. Ya, itu saldo normal aktiva. Untuk kewajiban, teman-teman bisa lihat nomor akunnya biasa digunakan dari nomor 200 sampai 299. Pak, tapi kok di tempat saya bekerja beda Pak akunnya? Iya beda ya. Iya, perusahaan bisa mempunyai kode akun sendiri, tambah lagi kalau perusahaannya makin besar, tentu kode akunnya makin banyak. Ya, mungkin nggak cuma sampai 299, bisa lebih, ada ribuan akun yang digunakan. Ya, bisa saja. Karena kondisi perusahaannya semakin banyak, semakin besar, dan transaksi juga semakin banyak yang terjadi, mau nggak mau kita buat akun yang lebih banyak lagi, akun yang baru. Kalau di perusahaan memang kita kode akunnya biasanya itu-itu aja ya, tapi kalau di pemerintahan, ada kalanya akun yang udah pernah dipakai, itu nggak boleh dipakai lagi akun. Udah pernah pakai akun tersebut ya seterusnya nggak boleh lagi pakai akun tersebut. Nah, kurang lebih begitu. Nah, untuk akun rekening kewajiban bertambah itu di sisi kredit. Kalau berkurang itu di sisi debit. Kebalikan daripada aktiva. Lanjut. Untuk modal, ya modal itu nomor akunnya atau nomor rekeningnya dari 300 sampai 399. Bertambah itu sama seperti kewajiban. Saldo normalnya di kredit, berkurang itu saldo normalnya di debit. Lalu 400 sampai 499. Ya, akun atau rekeningnya pendapatannya bertambahnya itu sama seperti kewajiban maupun modal, bertambah di kredit, berkurangnya ada di debit. Lalu untuk yang berikut, akun atau rekening beban, nomor akun atau nomor rekening 500 sampai 599, bertambahnya itu di debit, berkurangnya di kredit. Jadi kalau kita lihat sih, oh ternyata yang aktiva dan beban bertambah saldo normal debit ya. Tapi berkurangnya di kredit. Nah, untuk kewajiban modal dan pendapatan bertambahnya saldo kredit, berkurangnya di saldo debit. Ya, seperti itu. Nah, untuk akun-akun tersebut memang ditunjukkan dalam kolom debit maupun kredit. Apabila ukuran perusahaan semakin besar, maka jurnal umum tidak memadai lagi untuk mencatat seluruh peristiwa-peristiwa. Sehingga diperlukan jenis jurnal yang lain yang disebut sebagai jurnal khusus. Ya, jurnal khusus membagi jurnal atas jenis transaksinya. Kayak gimana Pak? Contohnya jurnal penerimaan kas dalam satu kolom jurnal. Jurnal pengeluaran kas itu juga dalam satu kolom jurnal. Ya. Jadi kita bedakan secara sekaligus. Nah, seperti itu. Pak, kalau misalnya di perusahaan semua akun-akun pasti dipakai, tergantung ya. Terjadinya ada transaksi apa, peristiwa apa yang terjadi. Kalau memang kadangkala ada kejadian melibatkan utang wesel ya, berarti akan pakai utang wesel. Atau kalau misalnya ada utang jangka panjang ya, berarti akan pakai akun utang jangka panjang atau utang bank. Ya, seperti itu. Atau melibatkan piutang, utang, dan lain sebagainya, tentu itu akan masuk dalam pencatatan kita. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, kapan sih Pak kita bisa membuat jurnal khusus seperti yang tadi bilang Pak, yang tadi saya bacakan. Kalau jurnal khusus itu memang ketika kondisi
perusahaan udah semakin banyak, udah semakin besar, ya artinya dia harus langsung menggunakan jurnal penerimaan kas aja langsung secara keseluruhan. Jurnal pengeluaran kasnya juga langsung dia buat sendiri ya, supaya apa? Kita tinggal di masing-masing jurnal tersebut daripada kita bikin jurnal umum biasa, kita repot memilah-milahnya ya. Kalau di software accounting sih kita bisa baca langsung dari GL. Tapi kalau masih perusahaan masih manual, kemudian kita juga harus bikin misalnya belum ada sistem Pak, berarti saya bikin jurnal sampai laporan keuangan di Excel, wah repot, ya kan? Berarti kita harus pantengin satu-satu, monitoring, maintain sudah bagaimana, sudah sampai mana jurnal kita udah benar atau belum ya, atau misalnya jurnal umum malah membuat kita pusing, ya udah kita bikin jurnal khusus aja walaupun kondisi perusahaan masih menengah lah, belum terlalu besar ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan memposting atau mengelompokkan debit dan kredit di jurnal ke masing-masing akun di buku besar. Jadi kita tuangkan semua yang ada di jurnal, lalu kita masukkan ke dalam buku besar. Ya, memposting merupakan aktivitas mengelompokkan nilai-nilai transaksi ke masing-masing akun di buku besar. Ya, sumber untuk melakukan pemostingan adalah dari jurnal, ya kan? Berarti Pak, kalau jurnalnya salah, pastinya ke belakangnya hancur lebur. Ya makanya tadi saya bilang ya, memang pencatatan kita adalah double entry. Double entry di mana ada debit dan kredit. Pasti angka debitnya misalnya 100.000, pasti kredit 100.000. Tapi persoalannya, akun yang kita pakai benar atau enggak. Ya kalau teman-teman mengambil, melakukan pembayaran biaya sewa gedung, tiba-tiba kita salah masukkan pakai biaya asuransi ya. Jelas-jelas beda jauh kan antara biaya sewa sama biaya asuransi. Itu karena human error, salah input. Akhirnya apa yang mau tidak mau akan membahayakan kita dong. Ya karena membahayakan kita, lebih baik apa? Ya udah kita nggak usah deh Pak. Saya lebih memilih untuk revisi dulu dong, itu harus dibikin lagi. Kalau udah tutup buku mau nggak mau kan harus di revise karena jurnalnya salah. Akibat human error atau karena loading pekerjaan itu semakin banyak, membuat dia udah nggak konsen, apalagi dia kerja sampai malam, lembur, dan lain sebagainya. Akhirnya mau tidak mau dia harus lembur dan akhirnya banyak kesalahan yang terjadi, kesalahan demi kesalahan, dan mau tidak mau, ya mau revisi kita di akhir tahun. Ya, udahlah, udah kejadian, yang mau harus direvisi. Nah, kemudian pemostingan dapat dilakukan setiap hari ataupun secara periodik. Ya boleh dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Tapi untuk pemostingan ini kan biasanya kalau dalam perusahaan itu diposting oleh bagian supervisor. Supervisor melakukan postingan ke buku besar, baru dari situ si manajer yang akan melakukan pembuatan laporan keuangan. Ya, seperti itu. Nah, akun di buku besar memiliki kolom-kolom sebagai berikut, ada tanggal, lalu ada nomor bukti, selanjutnya adalah keterangan, ya, referensi, debit, kredit, dan saldo. Yaitu di akun buku besar ya. Di dalam akun besar itu sebenarnya kita mau bikin yang simple bisa ya. Apa saya mau pakai yang T-account aja Pak? Oke. Kalau mau pakai yang T-account kan paling sederhana. Nama akunnya kas, kirinya adalah untuk debit, kanannya adalah kredit. Ya tinggal nanti di bagian bawahnya kita akan hitung berapa saldo akhirnya debit kurang kredit. Ya itu adalah bentuk akun buku besar atau bentuk di account yang paling sederhana untuk membuat buku besar. Ya seperti itu. Nah kemudian mengisarkan saldo akhir masing-masing akun ke dalam neraca saldo atau trial balance. Ya kan kita ceritanya mau melihat keseimbangan.
keseimbangan supaya apa? Antara debit dan kredit udah benar atau belum ya. Tapi tetap kita cek lagi akunnya salah atau enggak. Udah debit kredit udah saking PD-nya ternyata akunnya ngaco kan. Jadi kita harus melihat keseimbangan debit dan kredit, maka seluruh saldo akun dikisarkan ke dalam neraca saldo. Ya, neraca saldo juga diperlukan untuk melihat akun-akun yang perlu dikoreksi atau disesuaikan atau direklasifikasi. Jadi nanti kita akan lakukan pengkoreksian, lalu disesuaikan atau direklasifikasi. Nah, setelah dilakukan pemindahan catatan angka-angka dari jurnal ke buku besar, selanjutnya diperlukan penyusunan neraca saldo atau disebut juga dengan trial balance. Ya, jadi nanti diperlukan penyusunan neraca saldo atau disebut dengan trial balance. Dan langkah-langkah penyusunan neraca saldo dilakukan sebagai berikut ya. Teman-teman bisa lihat menjumlahkan sebelah debit dan kredit setiap perkiraan buku besar. Ya, jadi kita tadi saya bilang debitnya berapa, kredit, lalu saldo akhirnya langsung ya. Per tanggal aja biar cepat. Atau kadang ada orang yang nggak mau, kalau Pak saya akhir bulan aja baru saya jumlahkan debit kredit. Serah. Ya, kalau misalnya saya mau bikin akhir bulan kan lebih enak. Jadi hitung dari atas ke bawah, total debit dikurangi dengan total kredit. Nah, lalu langkah-langkah penyusunan neraca saldo yang kedua, membandingkan jumlah saldo debit, jumlah debit atau kredit setiap perkiraan apabila jumlah debit lebih besar dari kredit. Ya, jumlah diletakkan di debit neraca saldo dan sebaliknya masing-masing perkiraan untuk disusun dalam bentuk neraca saldo. Ya, ini simpel ya, kalian juga udah biasa bahkan sudah mengerjakan jurnal, posting buku besar, tuangkan ke neraca saldo, adjustment jurnal, and then kertas kerja atau neraca lajur buat laporan laba rugi, ya lalu ada sebenarnya perubahan modal dan neraca. Ditambah lagi ada catatan atas laporan keuangan, tambah lagi ada laporan arus kas, yaitu di laporan secara terpisah. Ya, seperti itu. Yang penting sampai pada neraca lajur atau kertas kerja yang membuat laporan laba rugi pertama, lalu yang kedua adalah laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah neraca. Neraca adalah laporan yang terakhir. Nah, kemudian memindahkan saldo debit atau saldo kredit perkiraan buku besar ke dalam neraca saldo. Kita pindahin. Kita masukkan ke sesuai akun atau jumlah yang sesuai. Ya, memindahkan saldo debit atau saldo kredit perkiraan buku besar ke dalam neraca saldo. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat. Ini adalah ilustrasinya. Berikut adalah contoh menjurnal posting ke buku besar sampai neraca saldo. Ya, Anita membuka biro jasa akuntansi dengan menanamkan uang pribadi ke dalam usahanya sebesar 6 juta rupiah sebagai modal dengan nama biro jasa akuntansi. Nah, ini langsung dengan kasus. Kita langsung lihat aja jurnalnya ya. Ini untuk membahas praktek yang biasa dikerjakan ya oleh teman-teman. Ini salah satu contoh jurnal sederhana. Nah, teman-teman bisa melihat biro jasa akuntansi di mana Anita menyetorkan uang sebesar 6 juta sebagai modal. Berarti jurnal kita bertambah, yaitu modal bertambah ya, modal bertambah saldo normal kredit, kas bertambah di debit. Kita masukkan modal Anita kredit 6 juta, lalu kas di debit 6 juta rupiah. Kemudian tanggal 2 April tahun 2000 membayar sewa kantor untuk 1 tahun sebesar 1,2 juta rupiah. Ya, di sini teman-teman bisa lihat untuk jurnal yang kedua, sewa dibayar di muka sebesar 1,2 juta, pada kas 1,2 juta. Ya, ini kan sewa dibayar di muka dulu ya akunnya ya, tapi nanti kita harus alokasikan ke setiap bulan. Di dalam akuntansi kita nggak diperkenankan untuk mengakui sewa itu secara sekaligus. Ya, kalau yang namanya sewa,
kantor ya berarti harus diakui setiap bulan. Sewanya dilakukan untuk per bulan kan. Berarti nanti 1,2 juta dibagi 12. Berarti satu bulannya adalah 100.000. Nanti kita balik. Jurnalnya harusnya biaya sewa pada sewa dibayar di muka. Yaitu antara nantinya ada pengakuan biaya sewa setiap bulan. Ya. Lalu yang berikut, 5 April 2000 membeli peralatan kantor 1,5 juta dibayar tunai. Ya, di situ beli peralatan kantor 1,5 juta, peralatan kantornya bertambah 1,5 juta, lalu kas di kredit 1,5 juta. Ya. 1,5 juta, kasnya berkurang 1,5 juta. 6 April, membeli perlengkapan kantor sebesar Rp150.000. Perlengkapan kantornya bertambah 150.000, kasnya dikredit Rp150.000. Ya kan? Totalnya 150.000. Ya, teman-teman tentu bisa membedakan ya, apa sih itu perlengkapan kantor, apa itu peralatan kantor itu nggak lagi saya jelaskan di sini ya. Tahu kan perbedaan antara peralatan kantor dan perlengkapan kantor. Kalau perlengkapan itu umurnya tidak lebih dari 1 tahun. Tapi kalau peralatan kantor itu dia lebih dari 1 tahun. Ya, itu perbedaannya. Rp150.000. Lanjut, 9 April. Menyelesaikan masalah akuntansi untuk 3 langganan baru dengan menerima jasa sebesar Rp900.000. Berarti jurnal kita adalah kas bertambah di debit pada pendapatan jasa di kredit 900.000. Nah, pendapatan bertambah, saldo normalnya di kredit ya teman-teman ya. Makanya pendapatan jasa di kredit 900.000. Tanggal 13 April. Memasang iklan atau advertensi di radar Madiun sebesar 80.000. Berarti beban iklan atau beban advertensi di debit pada kas di kredit sebesar Rp80.000. Lanjut, tanggal 16. Menerima jasa Rp400.000 dari langganan yang urusan akuntansinya diselesaikan. Ya. Jadi bertambah pendapatan jasa lagi di kredit, kemudian kas di debit sebesar Rp400.000. 18 April membayar biaya rupa-rupa Rp60.000. Berarti di debit biaya lain-lain pada kas. Biaya rupa-rupa pada kas sebesar Rp60.000. Selanjutnya adalah di tanggal 21 April membayar biaya transportasi. Biaya transportasinya sebesar adalah Rp40.000. Yang ini udah nggak ada. Jurnalnya sudah kepotong. Berarti kita kerjakan sendiri. Membayar biaya transportnya di debit sebesar Rp40.000, kas di kredit sebesar Rp40.000. Kemudian 25 April membeli secara tunai perlengkapan kantor Rp30.000, berarti perlengkapan kantor di debit Rp30.000, kas di kredit Rp30.000 tanggal 25 April. Tanggal 28 April menerima jasa dari langganan Rp600.000. Ya, berarti pendapatan jasa di kredit Rp600.000, kas di debit Rp600.000. 29 April membayar gaji karyawan Rp650.000. Berarti biaya gaji pegawai di debit Rp650.000, kas di kredit Rp650.000. Lanjut, 30 April yang pertama membeli peralatan kantor secara kredit. Berarti peralatan kantor di debit sebesar Rp300.000, lalu utang usaha di kredit sebesar Rp300.000. Lanjut, 30 April yang kedua. Telah menyelesaikan tugas tetapi jasa belum diterima dan dianggap sebagai piutang. Ya, jadi jurnal kita adalah piutang usaha di debit Rp200.000 pada pendapatan jasa di kredit. Pendapatan jasa di kredit sebesar Rp200.000. Tanggal 30 April
diambil untuk kepentingan pribadi sebesar Rp150.000. Ya, 30 April diambil untuk kepentingan pribadi sebesar Rp150.000. Jurnal kita adalah price di debit sebesar 150.000, pada kas di kredit sebesar 150.000. Ya, jadi setelah teman-teman jurnal ini, nantinya silakan teman-teman tuangkan ke dalam buku besar ya. Kita tuangkan ke dalam buku besar, lalu masukkan yang kas itu berapa, piutang usaha berapa, beban gaji berapa, lalu biaya gaji berapa, biaya gaji karyawan, biaya rupa-rupa berapa, biaya transportasi, perlengkapan kantor, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Itu masing-masing diakui di dalam buku besar atau postingan buku besar kita. Ya, untuk teman-teman itu sudah cukup familiar dengan hal ini. Ya, kurang lebih teman-teman sudah paham betul bagaimana saat melakukan pencatatan setiap penjurnalan, lalu dituangkan, kita melakukan pengiktisaran ke dalam buku besar, lalu kita masukkan, kita kelompokkan, nantinya dituangkan ke dalam neraca saldo dan seterusnya. Ya, kurang lebih demikian. Nah, kita lanjut. Nah, untuk berkaitan dengan jurnal ini, kurang lebih kita udah familiar lah ya. Sudah biasa ya teman-teman dalam menyelesaikan kasus-kasus demikian, bahkan kita sekarang juga bisa jadi di antara teman-teman sekarang udah ambil akuntansi keuangan lanjutan 1, akuntansi keuangan lanjutan 2 ya. Yang penting dasarnya kita tahu mengerjakan yang namanya penjurnalan sederhana. Persoalan nanti mau ada jurnal khusus yang tadi saya sampaikan, tambah lagi ada Pak penjualan konsinyasi, ada Pak penjualan konsolidasi dan lain sebagainya. Teman-teman udah terbiasa, udah aware, saya udah ngerti Pak ngerjain kayak gitu ya. Yang penting konsepnya kita udah jelas, ya berkaitan dengan konsep-konsep tersebut. Hendaknya jangan dilupakan ya. Sebenarnya dasar utama kita tuh apa sih? Sebenarnya dasar utama kita adalah persamaan dasar akuntansi. Bahwa harta sama dengan utang plus modal. Ya. Memang harta itu sama dengan utang plus modal. Itulah yang menjadi dasar kita dalam melakukan perhitungan. Nah, seperti itu. Apalagi kalau teman-teman saat ini sudah menangani atau memegang akuntansi ya di kantornya, mungkin ada yang pegang accounting secara keseluruhan, atau yang memang khusus menangani account payable, atau yang khusus menangani account receivable, atau bisa jadi salah satu teman-teman juga ada yang jadi kasir ya, atau teller di bank dan lain sebagainya, di mana teman-teman sudah terbiasa ya dalam rangka mengerjakan hal-hal tersebut. Ya. Nah, di sini kita akan melihat ya bahwa tadi saya sudah kasih contoh gambaran berkaitan dengan jurnal umum dalam akuntansi, lalu tujuan dibuatnya jurnal. Ya, kita akan bahas berkaitan dengan tujuan dibuatnya jurnal umum. Ya, setelah memahami definisinya, tentu kita juga harus mengerti apa sih tujuan dibuatnya general ledger tersebut. Dengan adanya general ledger, maka kita dapat mengidentifikasi dan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Ya, diantaranya identifikasi terhadap transaksi yang terjadi, lalu penilaian terhadap transaksi, pencatatan dampak ekonomi dari transaksi dalam perusahaan. Lalu selain itu membuat general ledger juga bertujuan untuk mempermudah proses pemindahan. Proses pemindahan apa? Proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai dengan transaksi. Ya, jadi kita tepat dalam menuangkannya ke dalam akun apa sih yang bakal kita pakai. Ya, jadi kita nggak sembarangan.
masukin ke dalam akun tersebut. Misalnya terjadinya pembayaran angsuran ke bank, Pak. Angsur apa nih? Ya Pak, kemarin perusahaan pinjam uang di bank untuk beli kendaraan misalnya. Berarti jurnalnya jangan lupa ada pengakuan atas pokoknya, angsuran pokoknya, pasti ada bunganya juga. Ya, lalu mengurangi besarnya utang bank. Mengurangi besarnya utang bank berarti utang banknya harus ada di, kalau dia utangnya pasti akan berkurang kan. Dan pada saat dibayar kas atau bank akan dikurangkan karena bisa terjadi pendebetan langsung dari dalam rekening perusahaan. Ya, seperti itu. Nah, prinsip dasar dalam membuat jurnal umum ya di situ teman-teman bisa lihat sendiri ya, kita secara garis besar dalam akuntansi ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam membuat jurnal umum. Ya, di antaranya proses identifikasi bukti transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan. Misalnya ada memo, kwitansi, nota, invoice, dan lain-lain. Lalu menentukan akun yang mengalami pengaruh terhadap transaksi yang terjadi dan mengklasifikasikannya dalam jenis utang, harta, dan modal. Ya, kita masukin sebagai utang, harta, atau sebagai modal. Lalu menentukan apakah terjadi pengurangan atau penambahan terhadap akun yang berhubungan dengan transaksi. Ya, kita akan menentukan apakah terjadi pengurangan atau penambahan terhadap akun yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Lalu memutuskan apakah melakukan kredit atau mendebit akun yang berhubungan dengan transaksi. Ya, kita memutuskan apakah melakukan kredit atau justru mendebit akun yang berhubungan dengan transaksi. Lalu membuat catatan transaksi ke dalam general ledger berdasarkan bukti transaksi yang ada. Nah, fungsi jurnal umum pada prakteknya, jurnal umum memiliki 5 fungsi penting bagi sebuah perusahaan, khususnya perusahaan jasa. Ya, kita lihat dari fungsi penting daripada fungsi penting jurnal bagi sebuah perusahaan. Fungsi historisnya, namanya data accounting, pasti nilai historisnya lebih kental ya, karena ini adalah transaksi-transaksi yang sudah terjadi. Transaksinya udah terjadi, Pak. Baru kita orang accounting nyatet. Kalau departemen lain belum menyelesaikan pekerjaan, kita nggak bisa catat apa-apa, Pak. Benar nggak? Pencatatan itu dilakukan saat kapan? Pencatatan itu dilakukan pada saat semua kejadian sudah terjadi. Ya, bisa muncul utang, ada pendapatan, ya, munculnya piutang, pembelian kendaraan atau pembelian peralatan perlengkapan karena adanya kejadian historis kan. Kejadian itu sudah terjadi, baru kita lakukan pembayaran sekarang. Ya enggak? Mari kita lihat yang pertama, fungsi historis. Dalam general ledger, semua transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan tanggal transaksi. Dalam hal ini, jurnal umum menggambarkan aktivitas suatu perusahaan setiap hari secara berurutan dan terus-menerus. Dengan kata lain, general ledger disebut memiliki fungsi historis karena dilakukan secara kronologis dan juga sistematis. Ya, seperti itu. Kemudian, kita lanjutkan ya, masih berkaitan dengan topik yang akan kita bahas ini ya. Semoga teman-teman masih memperhatikan dan mendengarkan ya sesi perkuliahan kita, karena materinya memang sudah pernah kita lakukan selama ini, bahkan sudah dipraktekkan dan sudah dikerjakan ya, jadi ini pengulangan aja dulu. Lalu yang berikut adalah, dalam hal ini jurnal umum menggambarkan aktivitas ya, aktivitas suatu perusahaan setiap hari secara berurutan dan terus-menerus ya. Jadi ada kejadian transaksi tanggal 1, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 7, tanggal 9, dan seterusnya terjadi secara berurutan dan terus-menerus. Dengan kata lain, general ledger disebut memiliki fungsi historis karena dilakukan secara kronologis dan juga sistematis. Ya.
General ledger ini disebut memiliki fungsi historis karena dilakukan secara kronologis dan juga sistematis. Ya, fungsi pencatatan. Semua transaksi yang terjadi pada pencatatan dicatat dalam jurnal umum. Ya, dengan begitu maka perubahan modal, biaya, kekayaan, dan pendapatan harus dicatat terlebih dahulu ke dalam general ledger agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Lalu fungsi analisis, semua pencatatan transaksi yang dilakukan dalam jurnal umum, dengan begitu maka perubahan modal, ya, fungsi analisis, dilakukan dalam jurnal umum adalah hasil analisis transaksi berupa kredit dan debit yang terpengaruh. Ya, jadinya besarnya debit berapa, kredit berapa. Akhirnya kita akan melakukan analisa terhadap besaran angka atau nominal yang ada di dalam kredit atau debit sesuai dengan akun masing-masing. Lalu kita melakukan proses analisa. Makanya kenapa teman-teman juga mungkin beberapa sudah mengambil mata kuliah analisis laporan keuangan. Proses analisis ini meliputi penggolongan nama akun, pencatatan kredit atau debit, serta jumlah atau besarnya transaksi, yaitu fungsi analisis. Lalu yang keempat adalah fungsi instruksi. Ya, apalagi nih Pak? Ya, jadi jurnal umum mempunyai fungsi instruktif dalam apa? Dalam proses memasukkan data ke buku besar. Proses pencatatan dalam general ledger tidak hanya sebatas dokumen transaksi, namun bersifat perintah atau petunjuk kredit atau debit. Ya. Nah, fungsi informatif ya di dalam general ledger tersebut terdapat informasi dari penjelasan bukti pencatatan transaksi yang terjadi pada perusahaan. Nah, manfaat jurnal umum berdasarkan fungsinya ada beberapa manfaat jurnal umum yang bisa didapatkan oleh suatu perusahaan. Di antaranya untuk mendapatkan informasi tentang akan terjadinya pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan. Ya, kemudian untuk mengetahui jumlah yang akan dicatat pada satu atau lebih perkiraan. Selanjutnya mengetahui jumlah yang didebet atau dikredit atau dikredit bahwa mesti seimbang ya, balance. Lalu untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting ke perkiraan yang tepat pada buku besar sesuai pekerjaannya dengan membuat tanda atau referensi. Dan berikut, untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting ke perkiraan yang tepat pada buku besar sesuai nomor perkiraannya dengan membuat tanda atau referensi. Nah, cara membuat jurnal akuntansi. Untuk bisa membuat jurnal umum akuntansi dengan baik, perlu beberapa langkah. Berikut ini bisa diterapkan ya, kita bisa menyimaknya bersama. Yang pertama kita pahami dulu persamaan dasar akuntansi tadi yang saya sampaikan, bahwa harta itu sama dengan utang plus modal. Ya, sebelum membuatnya pastikan teman-teman sudah paham manakah yang bersaldo normal debit, manakah yang bersaldo normal kredit. Ya, pemahaman ini penting supaya tahu bagaimana cara mencatat transaksi dalam jurnal. Akun mana yang harus digunakan hingga posisi debit atau kredit yang benar. Ya, dengan pemahaman ini maka nantinya bisa menjurnal dengan lebih cepat dan tepat ya. Kalau teman-teman tahu ini, bahkan kita nggak buat jurnal bisa langsung jadiin ke buku besar ya nggak? Kalau yang benar-benar udah ngerti, langsung aja Pak, saya tuangin aja ke buku besar. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kumpulkan dan identifikasi bukti transaksi. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan bukti transaksi seperti invoice, nota, faktur, atau bahkan kwitansi. Kemudian lanjutkan dengan identifikasi transaksi. Ingat, hanya transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan saja yang boleh dicatat dalam jurnal. Ya. Jadi yang mengakibatkan perubahan posisi. Dalam satu transaksi minimal ada 2 akun yang pasti terpengaruh. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikut. Pencatatan jurnal umum selanjutnya bisa melakukan pencatatan transaksi yang sudah diidentifikasi ke dalam jurnal. Tadi saya sudah sampai mana ya?
Ya, sini ya. Memahami persamaan dasar akuntansi tadi sudah ya, dengan pemahaman ini maka nantinya akan bisa menjurnal lebih cepat dan tepat. Lalu kumpulkan dan identifikasi bukti transaksi. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan bukti transaksi seperti invoice, nota, faktur, atau bahkan kwitansi. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi transaksi. Ingat, hanya transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan saja yang bisa dicatat dalam jurnal. Dalam satu transaksi minimal ada 2 akun yang pasti terpengaruh. Nah, pencatatan jurnal umum selanjutnya bisa melakukan transaksi yang sudah diidentifikasikan ke dalam jurnal. Dan sistem pencatatan ini akan menggunakan double entry system, yaitu setiap transaksi yang dicatat akan memiliki dampak pada 2 posisi keuangan debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Nah, berikut ini adalah artikel yang terkait dengan jurnal akuntansi. Teman-teman bisa klik nanti ya di sana, ini sudah ada websitenya dan ini adalah contoh kasusnya ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini seperti contoh kasus yang tadi sudah saya bahas ya. Dan jurnal umumnya juga sudah dibuatkan. Ya, paham ya, ini definisi dari termin 110 N30 mendapatkan diskon 1% bila dibayarkan dalam jangka waktu 10 hari setelah dilakukannya transaksi dalam jatuh tempo 30 hari. Ya. Nah, itu jurnal-jurnalnya sudah ada di sana, teman-teman bisa lihat. Ya, seperti itu. Ya, kita perhatikan di sini untuk contoh kasus dan jurnal umum, kita lihat satu persatu. Berikut adalah contoh data transaksi PT Dimas Jaya yang telah dikumpulkan dan terjadi pada bulan Desember 2019. Ya, pada Desember 2019. Nah, kemudian kita lanjutkan. Dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Laba-Laba seharga 160 juta dengan termin 210 N30. Berarti karena pembelian barang dagangan, pembelian di debit pada utang usaha di kredit sebesar 160 juta rupiah ya. Pembelian debit 160 juta pada utang di kredit 160 juta rupiah. Lalu tanggal 2 Desember dijual barang dagangan kepada Tuan Fani senilai 50 juta rupiah dengan termin 110 N30. Berarti penjualan di kredit, debitnya adalah piutang usaha sebesar 50 juta. Ya, tadi yang pertama itu adalah pembelian, karena ini secara kredit, pembelian pada utang usaha, lalu tanggal 2-nya, tanggal 2 Desembernya adalah penjualan di kredit pada piutang di debit sebesar 50 juta. Tanggal 4 Desember yang pertama, dijual barang dagangan kepada Tuan Irfan senilai 80 juta. Penjualan di kredit 80 juta pada piutang usaha di debit sebesar 80 juta. Kemudian di tanggal 4 yang kedua, dikembalikan barang yang dibeli pada tanggal 1 Desember. Seharga 20 juta rupiah. Ya, di situ teman-teman bisa lihat ya, untuk di tanggal 4 Desember ini dikembalikan barang. Berarti karena tadi tanggal 1-nya kita munculkan utang, ya enggak? Utang sebesar 160 juta, tanggal 4 kedua ini utangnya berkurang sebesar 20 juta. Ya. Lalu Pak, di kreditnya adalah bukan retro penjualannya itu ya. Jual atau beli barang, kan itu pembelian, tapi retro pembelian, itu salah itu. Dibeli barang dagangan berarti tanggal 4 ini dikembalikan barang yang dibeli pada retro pembelian. Utang usaha di debit, ya utangnya berkurang makanya di debit, ada retro pembelian sebesar 20 juta.
Tanggal 8 dibayar seluruh utang kepada PT Laba-Laba untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan pada tanggal 1 Desember. Ya, berarti tadi sudah dikembalikan barang 20 juta, masih ada sisa 140 juta. Maka dari itu, jurnal kita adalah utangnya di debit, ya, utang usaha di debit sebesar 140 juta, pada kas di kredit 140 juta. Ya, jurnalnya adalah, oh dia dapat diskon ya ternyata ya. Berarti utang 140 juta, kemudian mendapatkan ketentuan ya di situ dapat diskon 2%. Ya, mendapatkan diskon sebesar 2%. Ya, sehingga totalnya adalah 500.000. Ya, mendapatkan diskon sebesar 500.000 rupiah karena dapat diskon 2%. Nah, kemudian totalnya adalah di debit kas 49,5 juta. Bentar dulu. Tanggal 11 ya diterima secara penuh. Dibayar seluruh utang tanggal 8. Utangnya 140 juta, lalu ada potongan pembelian. Sorry tadi yang saya bacakan beda ya. Utang sebesar 140 juta, kemudian potongan pembeliannya adalah 2,8 juta, dan sisanya sebesar 137 juta 200. Ya, di sini mendapatkan diskon karena masih dilakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari ya. Masih dibayarkan dalam jangka waktu 10 hari. Ya, karena total utang yang harus dibayarkan bukan 160 juta lagi, karena kita tadi udah ngembalin barang ya, ini bukan retur penjualan, tapi ini retur pembelian. Retur pembelian. Utang 140 juta, potongan pembelian 2,8 juta, lalu kasnya berkurang 137 juta 200.000. Tanggal 9. Diterima pengembalian barang dagangan yang dibeli oleh Tuan Irfan seharga 10 juta rupiah. Ya, diterima pengembalian barang dagangan yang dibeli oleh Tuan Irfan sebesar 10 juta rupiah. Berarti ini adalah retur penjualan baru nih. Ya, retur penjualan. Nah, tadi piutangnya debit, berarti ini harus piutang di kredit. Ada retur penjualannya di debit. Retur penjualan di debit 10 juta pada piutang di kredit sebesar 10 juta. Tanggal 11, diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Fahmi untuk barang dagangan yang dijual pada tanggal 2 Desember. 2 Desember tadi 50 juta ya. Berarti ada diskon 1%. Berarti ada potongan penjualan. Ini penjualan kan ya. Jadi jurnal kita adalah penjualan. Tadi kan kita taruh piutang pada penjualan. Sekarang piutangnya berada di posisi kredit. Nah, di sini kita berada pada posisi kredit 50 juta. Lalu kita mengakui adanya potongan penjualan ya. Potongan penjualannya adalah sebesar 1%. Ya, 1% tanggal 2 Desember. 1% dikalikan dengan 50 juta adalah 500.000. Berarti potongan penjualannya adalah 500.000, kasnya 49.500.000 rupiah. Oke ya, tanggal 11. Tanggal 12. Dibeli barang dagangan dari firma Putra seharga 600 juta dengan termin 510 N30. Berarti pembelian pada utang sebesar 600 juta. Oke, pembelian pada utang sebesar 600 juta. Lanjut.
Dibayar biaya pengangkutan untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan 12 Desember sebesar 6 juta rupiah. Ya, di sini dibayar biaya pengangkutan untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan 12 Desember sebesar 6 juta. Berarti biaya pengangkutan debit pada tanggal 16. Ya, biaya angkut pada cash. Ternyata masih ada tanggal sebelum saya lihat. Nah, tadi beli perlengkapan kantor ya. Dibeli perlengkapan kantor seharga 90 juta, berarti perlengkapan kantor di debit 90 juta, pada kas di kredit, pada hutang ya. Ini pembelian secara kredit karena ada terminnya. Ya, perlengkapan kantor 90 juta pada hutang di kredit 90 juta. Pembelian dan hutang 90 juta. Oke, samakan saja untuk pembelian perlengkapan kantor ini dengan menggunakan akun pembelian. Ya, lalu tadi untuk biaya pengangkutan sudah ya, biaya pengangkutan di debit sebesar 6 juta, pada kas di kredit sebesar 6 juta. Lalu dijual barang dagangan kepada CV Metaforce Kredit seharga 60 juta. Ya, jadi hutang usaha di debit pada penjualan di kredit sebesar 60 juta rupiah tanggal 18. Selanjutnya, dijual barang dagangan secara tunai seharga 40 juta. Ya, jadi kas di debit sebesar 40 juta, pada penjualan di kredit sebesar 40 juta. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Dibayar utang kepada PT Firma Putra untuk pembelian barang tanggal 12 Desember. Ya, tanggal 12 Desember apa? Ini ya, dibeli barang dagangan dari Firma Putra 600 juta. Ya, berarti tadi jurnal kita pembelian pada utang. Sekarang utangnya di debit, ya. Utang sebesar 600 juta rupiah, lalu mendapatkan potongan pembelian 5% dari 600 juta, dan kas yang berkurang. Tinggal kita kurangkan. Ya, utang di debit 600 juta, potongan pembeliannya 30 juta, lalu kas di kreditnya juga 570 juta. Mendapatkan diskon ya, karena pembayarannya masih dalam jangka waktu 10 hari. Ya, seperti itu. Nah, dari sana kita simpulkan, itulah penjelasan lengkap beserta contoh dan kasus, dan cara membuat jurnal, ya, jurnal umum akuntansi, ya, seperti itu. Ya, biasanya kita kalau kesulitan dalam membuat jurnal, bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan software accounting. Sebenarnya software accounting memudahkan kita dalam bekerja. Adanya kemudahan, kita tinggal mengerjakan secara simpel, ya nggak? Secara simpel dan lebih mudah dalam mengerjakan akun-akun yang ada. Tambah lagi pada saat mau narik data, udah tersedia kan? Tersedianya gimana Pak? Tersedia pada saat, Pak saya tinggal ngambil datanya seperti ini. Lalu saya bisa melakukan postingan buku besar, atau begitu saya mau generate laporan keuangan juga sangat mudah ya, bisa di-generate dan menghasilkan sebuah laporan keuangan sesuai dengan keinginan daripada kita. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat sejenak ya. Di sini juga tadi saya melihat di topik pertama, teman-teman, saya harapan saya sudah membaca ya waktu pertemuan pertama yang ada di forum berkaitan dengan financial atau kerangka konseptual daripada pelaporan keuangan. Ya, framework berkaitan dengan financial statement. Yaitu saya harapannya teman-teman sudah membaca semua yang ada di sini. Ya, kerangka konseptual pelaporan keuangan di mana Ikatan Akuntan Indonesia, ya, Ikatan Akuntan Indonesia itu masih menggunakan kerangka dasar penyusunan dan juga penyajian laporan keuangan, ya, atau namanya KDPPLK, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan
yang merupakan terjemahan langsung dari Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement, ya, framework yang dirumuskan pada IASC dan pendahulunya adalah International Accounting Standard Board. Dan pada tahun 2010, International Accounting Standard Board ini telah mengganti framework dengan dokumen baru, yaitu Conceptual Framework for Financial Reporting atau Conceptual Framework. Dan dokumen tersebut belum final. Dan karena alasan itulah Ikatan Akuntan Indonesia sepertinya belum berniat ya mengadopsi konseptual daripada framework seperti itu. Nah, maksud dan status daripada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan itu maksudnya apa sih? Ya, KDPPLK ini berisi konsep-konsep dasar penyusunan dan penyajian daripada laporan keuangan dengan menetapkan tujuan laporan keuangan. Menyatakan karakteristik kualitatif yang seharusnya terpenuhi agar informasi dalam laporan keuangan bermanfaat, serta mendefinisikan dan menetapkan konsep-konsep pengakuan dan pengukuran elemen-elemen dasar laporan keuangan melalui setiap ada standar daripada tadi ya, International Accounting Standard Board, lalu ada lagi yang namanya era IASC, ya kan kita juga ibaratnya kayak berkiblat dari sana dalam rangka membuat standar akuntansi keuangan. Ya. Dan melalui KDPPLK ini, profesi akuntansi mendefinisikan peran dan fungsi keberadaannya agar pihak lain tidak berharap terlalu tinggi atau terlalu rendah atas layanan yang diberikan oleh profesi akuntansi. Ya, penyusunan laporan keuangan itu bukan merupakan penggambaran pasti, tapi didasarkan pada estimasi, pertimbangan, atau judgement, dan juga model. Ya, sebagai contoh, entitas bisa memilih model biaya atau model nilai wajar untuk melaporkan aset tetap. Entitas juga memiliki cukup keleluasan dalam menentukan apakah gugatan hukum yang sedang berlangsung diakui sebagai liabilitas atau hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ya, seperti itu. Atau dalam menetapkan masa manfaat paten yang dibeli dari pihak lain. Dan dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan menyediakan konsep-konsep yang mendasari ketidakpastian terkait estimasi, pertimbangan, dan model yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Di mana untuk elemen-elemen laporan keuangan adalah pengelompokan secara umum, ya, untuk menunjukkan dampak keuangan transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang terkait dengan suatu entitas atau perusahaan. Ya, sebenarnya kan kita ingin melihat hal tersebut. Ya, lalu elemen laporan keuangan mencakup aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, maupun beban. Ya, untuk dimasukkan dalam laporan keuangan, kejadian atau transaksi harus memenuhi syarat-syarat definisi, pengakuan, dan pengukuran yang dinyatakan dalam kerangka konseptual. Jadi ya, arah berpikir kita itu sesuai dengan framework yang tadi sudah disampaikan dalam KDPPLK. Ya, jadi teman-teman paham ya, kenapa sih saya harus buat jurnal? Kenapa saya harus menyajikan sebuah laporan keuangan? Yang mana laporan keuangan itu harus menyajikan sesuatu hal yang atau menunjukkan posisi atau kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Ya, kan tentu teman-teman ingin mengetahui itu kan, kenapa sampai terjadi demikian seperti itu. Ya, kemudian kita lihat tujuan utama perumusan KDPPLK adalah membantu penyusun standar, yaitu IASB dan DSAK-IAI, dalam menyusun standar akuntansi keuangan baru dan mereview standar-standar akuntansi yang ada. Dan KDPPLK juga bisa membantu penyusun laporan keuangan, auditor, pengguna, dan pihak-pihak lain dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Dan meskipun KDPPLK ini diterbitkan bersama dengan PSAK, KDPPLK bukan PSAK dan tidak bisa mengungguli PSAK jika terjadi pertentangan antara KDPPLK dengan PSAK.
Nah, PSAK itulah yang dimaksud standar akuntansi memiliki otoritas mengatur dan KDP-PLK hanyalah kerangka teoritis yang melandasi penyusunan PSAK. Ya, model akuntansi ya. Jadi laporan keuangan sebagian besar disusun sesuai dengan model akuntansi berbasis biaya historis terpulihkan atau recoverable historical cost serta konsep pemeliharaan modal keuangan nominal atau nominal financial capital maintenance konsep. Model dan konsep lain bisa saja lebih tepat, tetapi saat ini belum ada konsensus untuk melakukan perubahan tersebut. Ya. KDP-PLK disusun untuk dapat diterapkan terhadap berbagai model akuntansi dan konsep modal dan pemeliharaan modal dan tujuan dan karakteristik kualitatif dalam KDP-PLK ini diharapkan bisa digunakan untuk mengambil keputusan terkait model dan konsepnya. Nah, teman-teman bisa melihat tujuan daripada laporan keuangan bahwa KDP-PLK ini tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai apa? Ya, mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas suatu entitas. Yang mana digunakan oleh beraneka ragam pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ya, seperti itu. Dan KDP-PLK ini memandang kebutuhan informasi investor sebagai fokus utama. Meskipun demikian, laporan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan investor juga akan memenuhi kebutuhan pengguna-pengguna laporan keuangan lainnya. Ya, dan menurut KDP-PLK, sebagian besar pengguna laporan keuangan akan mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas, serta waktu dan kepastiannya dihasilkannya kas. Dan posisi keuangan dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh entitas, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuan entitas dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan tempat entitas beroperasi. Nah, kurang lebih demikian. Ya, teman-teman bisa melihat di situ ada karakteristik kualitatifnya. Ya, untuk karakteristik kualitatif, di mana KDP-PLK ini menerapkan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu understandability, kualitas terpahami. Ya, harus bisa dipahami ya. Jangan sampai laporan keuangan kesulitan untuk dibaca atau pemakai laporan keuangan kebingungan nih maksudnya apa ya. Jadi harus disajikan sejelas-jelasnya. Lalu harus relevan, relevansi atau relevance. Ya, jadi dia harus relevan dengan apa? Relevan dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Ya. Lalu harus reliability, terandalkan. Ya harus bisa diandalkan ya. Karena laporan keuangan itu nantinya harus dijadikan sebagai alat untuk melakukan pengambilan keputusan. Lalu kualitas terbandingkan, ya harus bisa di-compare. Saya mau bandingkan Pak, laporan keuangan bulan Juni 2020 dengan Juni 2019 dan Juni 2018. Ternyata bisa dibandingkan, karena sama. Akun-akun ternyata cuma ada perbedaan, tambah atau mengurangi satu atau dua akun. Ya, terlihat dari sana. Itu karakteristik kualitatif. Lalu teman-teman bisa lihat tujuan laporan keuangan menurut kerangka konseptual tahun 2010, lalu ada karakteristik kualitatif menurut kerangka konseptual 2010 ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, lalu ada elemen laporan keuangan, ada apa aja sih Pak? Dalam elemen laporan keuangan, aset, penghasilan, ada beban dan lain sebagainya. Lalu ada kriteria pengakuan, bagaimana sih pengakuan recognition di dalam accounting. Lalu basis pengukurannya itu seperti apa? Ya, basis pengukuran digunakan saat ini diantaranya ada biaya historis atau historical cost, biaya kini atau current cost, nilai realisasi bersih atau net realizable value, dan nilai sekarang yaitu present value. Ya, kurang lebih demikian. Oke, untuk mata kuliah kita hari ini saya cukupkan sampai di sini.
Teman-teman tetap semangat ya. Walaupun di masa pandemi COVID-19, tetap jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Sampai ketemu minggu depan. God bless you and Buddha bless you.